I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akan mengajar kalian terlebih dahulu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yang masuk. Alhamdulillah, rajin banget kelas ini ya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar mengenai apa? Ada orang tua. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar mengenai adab terhadap orang tua. Nah, sekarang kita melanjutkan, yaitu adab bertamu dan menerima tamu. Pasti kalian sudah biasa bertamu ke rumah teman-teman kan ya? Iya. Oke. Selanjutnya kalian akan menonton terlebih dahulu ya. Nanti disimak baik-baik, kemudian nanti ibu akan tanya. Ya, Iya Bu. Mudah-mudahan aja budenya suka ya Pak. Insya Allah. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Rina, kira-kira lagi pada di rumah nggak ya Pak? Coba sama sekali lagi Pak. Coba aja yang salah. Kamu itu sayang. Kenapa Pak? Siapa tahu Bu Rina nggak dengar. Iya, tapi bukan begitu caranya sayang. Bah, mungkin Bu Rina lagi pergi. Ya udah, kita pulang aja yuk. Yuk. Tunggu, kenapa buat ya? Iya Pak, capek. Capek apa? Capek nunggu. Oh, gitu. Tapi kan kita yang bertamu, jadi kita yang harus bersabar. Tapi menurut Farah, kalau kita bertamu ke rumah orang, harusnya Oh, tahu dong Pak. Jadi gimana coba? pertama salam dulu. Terus yang kedua ketuk pintunya. Terus? Yang terakhir tinggal pamit deh. Gitu kan? Yang Rara sebut sudah betul, tapi masih ada yang harus diutamakan lagi. Dalam agama kita itu ada adab sopan dan santun dalam bertamu. Ada bertamu. Emang apa aja Pak? Jadi Saat bertamu itu ada hadisnya. uh, Minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Nah, saat bertamu, sebaiknya kita tidak memberi salam lebih dari 3 kali. Jadi salamnya cuma boleh 3 kali ya, Mak? Gak boleh mengetuk pintu dengan keras, karena itu akan mengganggu pemilik rumah. nah, ingat nggak tadi kamu kayak gimana? Hah? Emang tadi Rara ngapain? Kayak gini, tok, 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 tok. Terus sambil bilang, oh ini ada di rumah kamu, ada paket kok. Iya, itu kamu tadi. Kita sebagai tamu tidak boleh masuk atau duduk sebelum dipersilakan. Dan yang terakhir, jangan pernah
mengintip di dalam rumah. Jadi gitu sayang, ada bertamu ajaran Islam. Abah, Uma, Kakak minta maaf ya. Ternyata kalau bertamu bukan cuma salam, ketok, sama pamit. Mulai sekarang, Rara enggak teriak-teriak lagi sama ngintip-ngintip lagi. Ya, tapi kan Oke, videonya sudah selesai. Dari video tadi, coba Mbak Sofi, apa yang bisa diambil? Video tadi itu menjelaskan mengenai ada bertamu yang benar. Yang pertama itu adalah mengetuk pintu dulu, terus yang memberi salam, tidak boleh lebih dari 3 kali, terus tidak boleh duduk atau masuk sebelum dipersilakan. Terus ada yang terakhir yaitu jangan mengintip ke dalam rumah karena itu tidak sopan. Ya, betul sekali. Jadi pengertian dan hukum bertamu itu adalah mengunjungi rumah orang lain dengan niat yang baik seperti silaturahmi, mempererat persaudaraan atau program lainnya. Nah, Islam ini sangat menganjurkan silaturahmi karena dapat mempererat hubungan persaudaraan dan mendatangkan keberkahan. Nah, ada juga ada bertamu seperti tadi yang ada di video dan juga Mbak Sofi tadi sudah menjelaskan ya. Kalau bertamu itu yang pertama kita itu harus minta izin masuk dengan mengetuk pintu dan juga memberikan salam. Kemudian memilih waktu yang tepat. Jadi bertamu itu jangan dalam kondisi penerima tamu ini jangan lagi istirahat kita harus bertamu gitu, jangan ya. Kemudian ada bertamu juga kita harus berpakaian yang sopan. Jadi jangan pakai yang ketat-ketat gitu ya. Dan ketika bertamu kita tidak boleh berlama-lama. Artinya itu secukupnya saja. Karena kan tidak tahu ya yang punya rumah itu mau istirahat atau mau jalan-jalan atau mau kemana gitu ya. Kemudian tidak masuk tanpa izin. Jadi kita itu harus menunggu dulu di depan pintu sampai tuan rumah ini itu memberikan izin kepada kita. Dan juga berpamitan dengan baik, mohon diri dengan sopan dan mendoakan tuan rumah yang baik-baik. Kemudian ada juga dari bertamu, yaitu dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Kewajiban memuliakan tamu. Nah, Islam ini memerintahkan umatnya itu untuk memuliakan tamu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu merupakan ciri orang yang beriman. Kemudian dari ada bertamu itu ada menerima tamu. Yang pertama itu menyambut dengan wajah cerah, menyambut tamu dengan senyuman dan juga wajah yang berseri-seri tidak cemberut gitu ya. Kemudian menjawab salam tamu dengan penuh kehangatan. Kemudian mempersilakan tamu untuk duduk dan menghidangkan makanan minuman yang kita punya sebagai tuan rumah seperti itu. Jangan misal kita itu nggak punya minuman yang mewah tapi kita pengen terlihat mewah di depan tamunya, itu nggak boleh. Harusnya itu sederhana saja seadanya kita seperti itu. Kemudian berbicara dengan sopan, artinya melatih pembicaraan tamu ini dengan penuh perhatian dan sopan santun. Kemudian mengantarkan tamu hingga pintu keluar sebagai bentuk penghormatan tamu tersebut. Nah, dari ada bertamu dan ada menerima tamu ini ada juga hikmahnya, yaitu yang pertama mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang kedua itu mendatangkan keberkahan bagi tuan rumah dan tamu. Kemudian yang ketiga melatih sikap rendah hati, sabar dan juga dermawan. Kemudian menumbuhkan rasa kepedulian dan empati terhadap sesama. Nah, dari materi kali ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi sudah paham semua ya? Ibu ingin kalian mempraktikkan atau role play tata cara ada menerima tamu. Ibu tunjuk saja ya. Iya Bu. Silakan Mbak Supia, Mbak Zaro sama Mbak Lia bisa mempraktikkan ke depan.
Ada menerima tamu. Yang lain bisa memperhatikan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Tante, silakan duduk, Tante. Saya panggilkan Ibu dulu ya, Tante. Ya, mau minum apa, Tante? Air. Saya beli, terima kasih ya. Iya, Bu. Ibu, ada Tante, Bu. Iya. Masya Allah, apa kabar Mira? Alhamdulillah baik. Ini cuma mau nitip kue. Oh iya, sudah lama tidak main ke sini ya. Iya, terima kasih ya, sudah berterima. Ini di sini Tante. Terima kasih ya, sudah berterima. Sama sekali tidak, Tante. Memberikan tamu itu kewajiban kami. Terima kasih. Ya udah, saya mau pamit dulu ya. Oh iya, mari saya antarkan ya. Terima kasih. Nah, dari beberapa tadi berarti kalian sudah memahami semua ya. Sudah, ketika kita bertamu dan menerima tamu itu harus dengan menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun, seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi kesimpulan materi pada kali ini itu bertamu dan menerima tamu itu merupakan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga sopan santun, menghormati orang lain, dan juga mempererat tali silaturahmi. Oleh karena itu, menerapkan adab yang baik itu kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis serta memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan berjumpa di minggu depan ya. Untuk tugasnya Ibu udah share ke grup. Kalian mengerjakan LKPD nanti dikumpulkan minggu depan juga ya. Iya, Bu. Sebelum menutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're